Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safina Nora Putri dan NPM 2578205 dari 2B. Pada video kali ini saya akan mengerjakan di Cisco Packet Tracer di ITN Final Packet Tracer Assessment. Di sini saya sudah masuk ke pengerjaannya. Di sini ada PCA, ada switch 1, ada router 1, ada PCB. Jadi dia nanti dihubungkan menggunakan kabel yang hijau ini, kabel straight. Oke, langsung di sini tuh ada device table. Jadi untuk router 1 ini nanti diganti namanya itu, hostname-nya itu Central RT. Kalau untuk switch 1 ini Central SW. Kalau untuk PCI ini user A dan PCB ini user B. Lalu di sini juga ada addressing table. Jadi di sini network address-nya itu 201.165.201.0.24. Dan di sini itu LAN 1 itu subnet host equivalent itu 29 host, dan di sini LAN 2 nya itu 17 host. Jadi saya ini melakukan subnetting pada jaringan si network ini. Itu karena LAN 1 itu membutuhkan 29 host dan LAN 2 itu membutuhkan 17 host, maka keduanya itu membutuhkan 5 bit host, karena rumusnya itu kan 2 pangkat 5. Jadi dikurangin 2 yaitu 30 host. Nah, oleh karena itu tuh digunakan prefix /27 dengan subnet masknya itu 255.255.255.224. Jadi untuk subnet pertama itu 201.201.0/27. Jadi untuk LAN 1 itu yang tadi, kalau misalkan untuk subnet yang kedua itu 209.165.201.32/27 untuk LAN 2. Oke, di sini ada Central RT 0 G001 itu first LAN 1, terus habis itu ada Central RT 000 G000, ini LAN kedua subnet. Di Central SW ini second host di LAN 1, terus itu user A ini last host di LAN 1, dan user B last host di LAN 2. Terus itu oke, kita langsung saja masuk ke pengerjaannya. Kita kecilkan dulu. Nah, di sini ada switch dan router. Ini switchnya kita pindahkan ke sini, dan routernya itu di bawahnya. Oke, lalu untuk menyambungkannya itu kabel straight itu dari switch. Bentar, di sini mana nih, Ethernet 0/6 ke PCA ini diaktifin. Lalu yang kedua itu ada switch ke router. Bentar, itu di Ethernet 0/5 ke G01. Oke, lalu di sini dari router ke PCB kita menggunakan yang sama, kabel straight yang sama dari router ya. Router ini G00 G00 ke PC2 yang sama tadi Ethernet. Oke, ini juga aktifkan. Lalu kita itu menggunakan kabel konsol buat menyambungkan si router konsol dan router ke yang si ini RS232. Oke, sudah hidup ya. Jadi di sini kita konfigurasi, kita ke terminal.
Oh, belum ya. Ininya belum nyala. Sebentar. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi seperti biasanya. Masuk ke enable, lalu configure terminal. Oke, setelah itu kita ubah hostname-nya itu tadi tuh central RT. Oke, lalu kita masuk ke IP domain lookup. Ini untuk menonaktifkan DNS lookup agar perangkat itu tidak mencoba menerjemahkan perintah yang diketik sebagai nama host. Oke. Lalu habis itu kita lakukan banner emoji pagar itu unauthorize access prohibit Oke, nah ini bannernya digunakan untuk menampilkan pesan perintah saat pengguna mengakses perangkat. Nah, langsung masuk ke line console. No. Oke, dan di sini kita masukkan password. Passwordnya itu yang ada di sini. Oke, lalu kita login. Habis login kita exit. Password konsol ini tuh digunakan untuk mengamankan akses langsung melalui kabel si konsol. Oke, di sini kita tuh masuk ke enable secret. No one should know. Tidak ada yang tahu. Oke, lalu ini enable secret ini digunakan untuk mengamankan mode si private exec ini. Jadi sini kita masuk ke service password encryption. Oke, ini untuk mengubah password yang tersimpan di
menjadi terenkripsi gitu, terenkripsi. Oke, lalu security password min blank 10. Oke, ini untuk menetapkan panjang minimal si password itu sebanyak 10 karakter, itu kan minimal 10. Oke, langsung di sini kita ini IP domain name itu netsec.com ya, di sini kalau salah bentar. Ini netsec.com tuh lihat, netsec.com. Oke, lanjut di sini kita memberi username itu netadmin, secret, ini passwordnya itu yang ini. Oke, selanjutnya kita lakukan crypto key generate RSA. Nah, ini 1024. Oke, selanjutnya kita masuk ke line VTY 0 sampai 15. Dan lakukan login lokal. Terus itu transport input SSH, kemudian exit. Oke, VT akan dikonfigurasikan ini agar hanya menerima koneksi dari si SSH dan menggunakan database user lokal. Oke, lanjut kita masuk ke interface G001. Tadi kan yang awal tuh G001 ini hurufnya. Oke, lanjut ke deskripsinya. Description. Di sini itu disusunnya LAN 1. Oke, tuliskan IP address-nya itu 209.168.201.1. Terus untuk subnet masknya itu tuh 255 224. Oke, kemudian no SH, lalu exit dari if ini. Nah, sini juga saya sudah menghitung awalnya, jadi tinggal masukkan saja ya. Oke, ini interface G0/0/1 ini menjadi gateway jaringan LAN 1, terus habis itu menggunakan alamat si host pertama. Oke, di sini lanjut ke interface G0/0/0. Oke, kita taruh description-nya tadi jadi LAN 2. Oke, habis itu kita masukkan IP address-nya. Di sini tuh 209. Ya, 209.165.201.33. Terus untuk subnet masknya itu 255.255.224. Oke, kemudian no SH, lalu exit. Nah, kalau misalkan interface G0/0/0 ini itu menjadi gateway jaringan LAN 2 dan menggunakan alamat host pertama, itu subnet kedua. Lalu di sini kita N. Oke, di sini kita lakukan copy running config.
startup config untuk menyimpan. Oke, lalu kita cek coba ya, show IP interface brief. Ini kalau sudah up ya, yang si G0 G0/0/0 dan G0/0/1-nya itu sudah up. Oke, lanjut. Di sini kita ke yang switch, kita klik kanan lalu inspect career, terus habis itu ke konsol, kabel konsol. Di sini kita sambungkan ke konsolnya, lalu ke si PC yang kedua ini, user B, salah, ke ini E2, iya sudah. Terus kita nyalain, sudah nyala. Oke, itu bukan. Oke, di sini kita ke terminal lagi. Di sini enter, kita lakukan seperti tadi, enable, lalu configure terminal. Oke, nanti kita setting si hostname-nya dulu. Hostname central SW tadi ya. Central SW, oke. Lalu ini kita lakukan no IP kayak tadi ya. No IP domain lookup. Oke, ini agar switch tidak mencoba menjadi DNS ketika terjadi salah ketika perintah gitu. Oke, di sini lalu kita lakukan banner kayak tadi ya. Banner mode. Unauthorized. Nah, access is successful. Oke, tadi saja. Oke, lalu kita masuk ke line console 0, lalu passwordnya itu yang di sini. Ini ya passwordnya. Oke, lalu kita login. Setelah itu exit. Nah, ini mengamankan akses konsol dan si password. Oke, lanjut kita lakukan enable secret. Kita copy saja ya. Ini no one should know. Oke, lalu kita service password encryption. Oke, kemudian IP domain name tadi itu netsec ya, .com, IP domain name.com. Oke, lalu username-nya itu tadi netadmin secret. Nah, itu saja copy. Sudah masih aman kan? Oke, kemudian kita lakukan crypto key.
generate RSA. Oke, 1024. Oke, lalu kita masuk ke line VTY 0 sampai 15. Oke, kita lakukan login lokal. Oke, terus jangan lupa transport input SSH, lalu exit. Ini tuh mengizinkan akses remote hanya menggunakan SSH dan mengautentikasi user lokal itu. Oke, kita masuk ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1 terus dengan description itu manajemen. Oke, kita masukkan IP address-nya itu 209.201.2. Oke, subnet mask-nya 255.255 lagi. .224. Coba benar gak ya? Oke, benar, lanjut. Oke, kemudian kita no SH atau no shutdown, terus habis itu exit. Nah, ini VLAN 1 ini digunakan sebagai alamat manajemen switch dan mendapatkan host kedua dari subnet LAN 1. Terus di sini kita IP default gateway. Nah, di IP default gateway-nya itu ini. Nah, 209.165.201.1. Oke, jadi default gateway ini mengarah ke interface router G001 itu agar switch dapat diakses dari jaringan lain. Terus habis itu kita lanjut interface range F0/2 sampai 5. Oke, lalu description unused shutdown. Oke, lalu shutdown. Kemudian exit. Oke, lalu lakukan lagi interface range FA0/7 sampai 24. Oke, description-nya sama. Lalu shutdown, terus exit. Oke, lanjut interface range gigabit Ethernet 0/1 sampai 2.
Oke, description sama, lalu shutdown, lalu exit. Oke, kemudian kita end. Di sini kita copy running config untuk menyimpan, startup config. Kemudian di sini show, untuk lihat ya, show IP interface brief. Ini VLAN satunya up ya. Oke, terus kita lakukan show running config. Ini ya yang tadi apa namanya, default gateway, terus habis itu address-nya. Oke ya, lanjut kita ke ya, yang mana nih, ke user add, terus kita ke IP config. Nah di sini itu kita masukkan tadi sudah saya kerjakan yang di sini, subnet masknya ini tuh. Oke, default gateway-nya tuh ini. Oke, lalu ke user B juga sama ini ya, IP-nya 224. Bentar. Oke, gateway-nya tuh ini. Oke, selanjutnya itu kita ke yang tadi, router. Kita testing ke command prompt, lalu kita ping yang mana ya, default gateway-nya dulu. Ini yang ini kita ping, coba ya. Udah. Nih. Oh, request time up. Salah.
bentar, 209 165 2162 30 1. Kita di user, kalau kita di sini kita lakukan pil 209.165.1.3 replay. Ini tidak sih ke pil 209 165 201 1. Coba kalau yang ternyata 2. Aduh. Oke, coba yang 62. Nah, kalau di sini kita ping 30. Itu replay. Coba kalau 2. Replay. Salah tempat berarti. Coba kalau 1 aja. Oke. Kedua. Oke. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.